Apalagi penyakit TBC di Indonesia itu kan kasusnya nomor 2 di dunia menurut data dari Global Report tuberkulosa. Untuk resiko kekambuhan itu ada pasti, biasanya akan bisa terjadi kekambuhan itu di 1 tahun setelah selesai pengobatan. Memang nggak hanya pasien aja yang komit, tapi keluarga juga harus komit untuk membantu mengingatkan gitu. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Ida Ayumade Sarnyari di acara podcast Tribun Bali. Kali ini kita akan membahas terkait kesehatan, khususnya tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC ini kadang masih dianggap sepele, padahal kasusnya di Indonesia itu masih sangat tinggi. Untuk itu, telah hadir di studio bersama saya, Dr. Diah, spesialis paru. Langsung saja saya sapa. Halo Dr. Diah. Iya, halo Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, perkenalkan dulu ya. Iya, dokter. Saya Dr. Diah Permata Kinanti, spesialis paru. Saya sendiri bekerja di Rumah Sakit Prima Medica Denpasar dan Rumah Sakit Bayangkara Denpasar. Jadi kalau misalnya nanti ada Tribuners yang mau berkonsultasi dengan saya, bisa mengunjungi rumah sakit tersebut. Gitu. Wah, ini beliau sudah expert sekali tentunya ya. Jadi sangat pas sekali hari ini kita bahas terkait apa sebenarnya TBC itu, seperti apa penularannya, kemudian solusi untuk pencegahan dan pengobatannya, dokter. Iya. Nah, mungkin kita mulai dari yang ringan dulu nih, dokter. Kita pengen punya gambaran. Sebenarnya TBC itu apa, nggih? Oke, TBC itu sebenarnya kan merupakan suatu penyakit menular ya. Penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tuberkulosa. Nah, kuman tuberkulosa sendiri itu sebenarnya ada banyak di udara kita. Jadi dia akan masuk ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan suatu penyakit yang kita sebut dengan tuberkulosa, seperti itu. Tapi apakah setiap orang itu bisa terkena kuman tuberkulosa atau tidak sih sebenarnya gitu? Sebenarnya sih tergantung daya tahan tubuh kembali ya. Jadi sebenarnya ada namanya istilah TB laten. TB laten itu adalah TBC yang sudah masuk ke dalam tubuh seseorang tetapi dia masih tidur gitu. Nanti ketika suatu kondisi daya tahan tubuh pasien tersebut menurun, dia akan bangun dan menyebabkan suatu penyakit seperti itu. Artinya yang bisa kena penyakit ini itu sebenarnya semua orang, dokter, semua bukan orang, hanya orang tertentu iya, saja. semua orang tuh bisa terkena karena dia langsung masuk ke dalam saluran pernafasan. Tapi kembali lagi ke daya tahan tubuh seseorang. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya bagus, dia bisa mengeliminasi semua infeksi, baik itu infeksi bakteri, virus maupun jamur, seperti itu. Artinya nggak benar nih, dokter, kalau misalnya cuma orang yang merokok aja yang sering kena TBC seperti itu. Kalau dari segi usia, dokter, ada nggak yang paling rentan? Kalau misalnya dari segi usia, sebenarnya semua usia itu rentan beresiko untuk mengalami penyakit TBC sendiri ya, tertular untuk penyakit TBC. Apalagi penyakit TBC di Indonesia itu kan kasusnya nomor 2 di dunia menurut data dari Global Report tuberkulosa gitu. Pada tahun 2024 menyatakan bahwa Indonesia sendiri merupakan negara kedua tertinggi setelah India gitu. Jadi siapapun itu bisa terkena tuberkulosa sebenarnya. Lebih rentan pada pasien-pasien dengan usia yang tua ataupun yang terlalu muda gitu. Kalau misalnya tua itu kemungkinan usia-usia lansia gitu. Itu lebih rentan, dan usia-usia muda seperti bayi-bayi gitu. Jadi kalau misalnya pasien-pasien TBC yang biasanya yang dewasa muda terkena, sebaiknya jangan lupa di screening yang tinggal serumah ataupun yang sempat kontak seperti itu. Nah, seperti penjelasan dokter tadi, Indonesia masih yang tertinggi kedua. Kira-kira kenapa ya, dokter, penyebabnya? Penyebabnya karena satu mungkin daya tahan tubuhnya juga kan, karena kita kan iklim tropis ya, jadi ya lebih gampang ada
virus, bakteri gitu. Terus yang kedua karena mungkin kesadaran masyarakatnya yang kurang gitu. Apalagi kan sebelum zaman COVID, kalau misalnya ada yang batuk atau misalnya ada yang memiliki keluhan di bidang pernafasan, mereka kurang aware untuk menggunakan masker atau tidak menerapkan etika batuk yang baik. Dan yang ketiga itu kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan gitu. Jadinya mungkin kebanyakan sih menganggap itu sesuatu hal yang biasa, batuk-batuk sebenarnya. Tapi karena batuk-batuknya dirasa kurang kenceng atau kurang menyebabkan kondisi imun menurun atau kondisi yang biasa aja menurut masyarakat, jadi kurang aware untuk berobat gitu. Jadi mungkin dianggap antar juga sembuh sendiri gitu ya dokter ya. Kalau dokter melihat tren TBC ini di Indonesia, seperti apa dokter dari tahun ke tahun? Kalau trennya sendiri dari tahun ke tahun yang saya lihat ya lebih meningkat ya kasusnya. Memang sih sempat waktu zaman COVID itu kan seperti kelihatannya menurun ya, karena satu penggunaan masker yang banyak, jadi masyarakat sudah mulai aware untuk pakai masker gitu. Yang kedua takut untuk berobat ke fasilitas kesehatan karena takut kena COVID. Jadi nggak tercatat sesungguhnya gitu. Jadi kayak trennya turun ya, tapi sebenarnya ya masih ada gitu. Cuma karena mereka jarang ke fasilitas kesehatan, jadi nampaknya menurun. Padahal semakin kesini ya semakin banyak gitu kasusnya. Termasuk di Bali. Di Bali lumayan banyak gitu. Kalau di tempat praktek dokter sendiri seperti apa gambarannya setiap harinya dokter? Kalau di tempat praktek iya banyak, lumayan banyak yang dengan kasus TBC, dari yang hanya keluhannya batuk, kemudian demam yang tidak kunjung membaik gitu walaupun sudah diberikan terapi, atau dengan yang batuk-batuk darah. Banyak sih yang kasus-kasus dengan datang dengan batuk-batuk darah. Nah itu kan baru mulai mereka mencari pertolongan. Kalau misalnya hanya batuk-batuk jarang, tapi kalau sudah mulai demam yang tidak kunjung turun, terus turun berat badan yang drastis gitu, itu baru mereka mulai mencari pertolongan untuk kepelayanan kesehatan gitu. Itu dari semua usia ya dokter? Dari semua usia. Kalau faktor risiko yang tertinggi sebenarnya apa dokter? Dari untuk penularan dari pasien yang kalau misalnya ada faktor resikonya sebenarnya ini adanya kontak sama pasien-pasien TBC, cuma yang tidak di screening gitu. Kadang-kadang kan kalau kita mendiagnosa pasien-pasien TBC itu belum tentu keluarganya bisa menerima gitu. Ada yang ketika kita berikan edukasi untuk melakukan screening karena sudah kontak, itu belum tentu mau menerima. Dan terkadang tuh yang di screening hanya yang kontak satu keluarga, padahal harusnya dilakukan screening juga kepada rekan-rekan kerja kalau misalnya pasiennya memang bekerja, karena kan ada resiko penularan juga gitu. Yang diajak interaksi setiap harinya seperti itu harus dicek juga ya dokter. Benar. Kalau TBC sendiri ada kaitannya dengan kondisi kesehatan lain dokter? Kalau misalnya TBC sendiri ya pasti bisa berhubungan dengan kondisi kesehatan yang lain ya. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan yang tadi saya bilang dengan kondisi yang daya tahan tubuhnya menurun, itu lebih rentan terkena TBC. Seperti pasien-pasien dengan diabetes mellitus, pasti kan daya tahan tubuhnya tidak bagus. Pasien-pasien cancer, habis itu pasien-pasien dengan masalah autoimun, itu kan daya tahan tubuhnya akan lebih rendah, jadinya ada beresiko untuk terkena penyakit TBC gitu. Jadinya untuk pasien-pasien seperti itu sih lebih baik yang pertama kalau misalnya ke tempat umum atau ke layanan kesehatan, atau misalnya ada orang di rumah yang sedang sakit batuk lama, pakai masker seperti itu. Terus tingkatkan imunnya, minum obat yang teratur gitu. Untuk mengurangi resiko terjadinya terkena penyakit TBC sendiri gitu. Nah, dokter kalau misalnya di suatu rumah atau di rekan kerja kita tahu mereka pernah sakit,
kemudian sudah sembuh, Mm-mm. ada nggak risiko untuk mereka kambuh lagi, dokter? Untuk resiko kekambuhan itu ada pasti. Biasanya akan bisa terjadi kekambuhan itu di 1 tahun setelah selesai pengobatan. Gitu. Nah, makanya kenapa setelah selesai pengobatan biasanya kita akan lakukan evaluasi kembali, biasa 6 bulan hingga 1 tahun setelah selesai pengobatan. Gitu, untuk melihat apakah ada gejala TBC kembali atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak ada, ya sudah, paling kita edukasi untuk pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga jangan lupa. Ini sebenarnya kita harus sadar nih, kayak seperti yang dokter sampaikan tadi, mungkin banyak yang kurang aware untuk screening, seperti itu. Mungkin ada rasa takut juga, dokter. Mungkin dokter bisa jelasin nggak sebenarnya metodenya seperti apa, padahal mungkin nggak selama atau semenakutkan yang dipikirkan oleh masyarakat. Kalau misalnya ingin kita bahas dulu yang pasien-pasien TBC ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien TBC datang, pasti kita akan lakukan pemeriksaan namanya tes cepat molekuler. Di situ itu kita akan mengecek dahaknya untuk melihat apakah ada kuman TBC atau tidak. Kalau zaman dulu kita akan mengecek namanya melihat bakteri tahan asamnya dengan mikroskopis. Jadi itu agak jadi benar-benar melihat kuman yang hidup dan kuman yang mati. Cuma karena kasus TBC di Indonesia itu kan banyak ya, jadi kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih cepat gitu untuk mendiagnosa pasien-pasien dengan TBC gitu, karena dengan semakin cepat jadi kita bisa juga melakukan pengobatan dan melakukan penanggulangan untuk orang-orang yang sudah kontak dengan pasien TBC seperti itu. Nah, kemudian TBC itu sebenarnya tidak hanya bisa kita diagnosa dari laboratorium saja seperti yang tadi saya jelaskan, tetapi kita bisa diagnosa juga dari klinis dan ronsen pasien gitu. Jadi walaupun misalnya dahaknya tidak ketemu kuman TBC, tetapi dari klinis dan ronsennya memang mendukung ke arah TBC, ya kita bisa lakukan untuk pemberian terapi TBC seperti itu. Nah, gimana sih kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah kontak sama pasien-pasien TBC? Nggak usah takut, nggak usah panik. Biasanya ada namanya puskesmas atau layanan tingkat pertama yang akan melakukan kunjungan kepada pasien dengan TBC dan keluarganya gitu. Biasa kalau misalnya pengobatannya di puskesmas, nanti puskesmas akan datang sendiri ke keluarganya untuk melakukan screening. Tapi kalau misalnya pengobatannya bukan di puskesmas, boleh keluarga melaporkan ke puskesmas terdekat. Nanti puskesmas akan mendata dan kemudian akan dilakukan screening juga. Jadi screeningnya itu bisa berupa ronsen, cek dahak, atau ada namanya mantuk tes gitu. Kok cepat hasilnya, dokter? Kalau untuk mantuk tes, kita akan lihat 2 kali 24 jam. Kita melihat apakah, jadi kita akan menyuntikkan satu antigen ke dalam tubuh dan kita lihat reaksinya seperti apa gitu. Kalau misalnya untuk ronsen dan untuk cek dahak itu kan cepat sebenarnya. Sebenarnya nih, kok kapan waktu yang pas mereka ketika baru mengalami batuk, setelah berapa hari atau gimana, demam berapa hari kayak gitu misalnya, dokter? Jadi sebenarnya kan TBC itu kan kondisinya itu kronis ya. Jadi kalau misalnya sudah melakukan pengobatan selama 2 minggu, tapi tidak membaik dan sudah diberikan antibiotik, namun juga tidak membaik, itu harus dipikirkan kalau misalnya ini bukan hanya kuman bakteri di saluran pernafasan yang biasa gitu. Kita harus memikirkan ada yang lain selain infeksi karena bakteri yang bisa pneumonia, bisa yang lain seperti itu. Jadi tetap harus berobat ya, dokter, harus kalau udah lama berobat. batuknya. Tapi jangan minum antibiotika sendiri tanpa anjuran dari dokter gitu. Nanti beli sendiri ke apotek itu jangan ya. Bahaya, nanti malah resisten. Nah itu dia, dokter, kalau misalnya resistennya terhadap obat TBC seperti apa, dokter, penyembuhannya nanti? Jadi gini kan yang tadi, jadi sebenarnya kalau misalnya TBC itu kan ada yang kumannya
belum resisten sama Iya. golongan obat yang pertama, ada yang sudah resisten terhadap golongan obat yang pertama. Jadi kalau udah resisten, pengobatannya lebih lama gitu. Bisa berjalan dari 18 sampai 24 bulan gitu. Sampai 2 tahun ya, Iya, dokter ya? sampai 2 tahun dengan resiko dan efek samping yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Makanya kalau misalnya sudah dengan TBC, satu, jangan takut berobat. Yang kedua, jangan putus obat. Karena pengobatannya memang lama. Cuma ada tujuan tersendiri kenapa pengobatannya itu lama. Seperti itu. Jadi jangan bosen ya, dokter ya. Iya. Nah, kalau misalnya orang yang belum kena TBC, dokter pengen nih pencegahan. Kalau vaksin TBC sendiri apakah efektif, dokter? Untuk sekarang sebenarnya vaksin TBC itu kan masih dalam penelitian ya. Jadi untuk efektivitasnya sendiri kita belum mendapatkan yang secara data gitu, seperti apa. Cuma waktu zaman kecil kan sempat dilakukan BCG ya. Tapi jangan salah kaprah nanti dipikir sudah pernah BCG pasti kan nggak kena kuman TBC. Bukan seperti itu. Jadi vaksin BCG itu tujuannya untuk mencegah kalau misalnya terkena kuman TBC dia tidak lebih parah. Seperti itu. Karena penyebaran kuman TBC itu tidak hanya di saluran pernafasan saja. Dia bisa ke tempat-tempat lain seperti ke tulang, ke pencernaan, ke otak gitu. Ternyata Jadi kemana-mana ya, banyak. dokter ya. Jadi ini adalah penyakit dengan segudang ciri khas gitu. Wah, ini yang mungkin kita belum pahami semua, dokter. Kalau selama ini, dokter, adakah tantangan, dokter, dalam mendiagnosa atau menangani kasus TBC? Kalau untuk mendiagnosanya, karena ini kan sudah dengan program pemerintah ya, jadi untuk mendiagnosanya sendiri tantangannya itu paling kalau misalnya kita nggak yakin, ternyata di dahak nggak ketemu nih, tapi ronsennya gambarannya lebih khas, tapi kita masih agak ragu-ragu nih. Nah, kita bisa cek pemeriksaan yang lain gitu untuk mendukung memang ini ke arah TBC. Kebanyakan sih tantangannya lebih seperti itu, dan yang kedua lebih ke pengobatannya, karena nggak semua orang tuh mau menerima kondisinya gitu terkena infeksi kuman TBC. Karena jadi pandangannya kuman TBC itu masih untuk orang-orang yang golongan di bawah gitu. Padahal sebenarnya semua orang bisa kena gitu. Jadi ya itu susahnya mengedukasi untuk rutin berobat, terus habis itu minum obatnya harus teratur. Apalagi kadang-kadang yang orang-orang tua itu kan agak susah ya diedukasi gitu. Dan tantangan yang ketiga itu ya untuk mengajak keluarganya untuk screening, ayo gitu. Karena nggak hanya untuk diri sendiri, tujuannya screening itu ya satu untuk mendiagnosa apakah ada juga yang tertular atau tidak. Bukan mencari siapa yang menularkan atau siapa yang ketularan, tapi maksudnya lebih untuk biar nggak ini aja, biar nanti kalau yang pasiennya sudah diobati TBC, keluarganya juga yang tertular diobatin, jadi nggak jadi kontak juga ya rekan-rekannya. Jadi nggak, kondisinya nggak pingpong. Nanti yang pasien sudah sembuh, ternyata ada yang ketularan gitu, dia kena lagi. Saling menularkan. Saling menularkan. Karena pernah saya punya kondisi pasien yang pasiennya sebenarnya kayak nampaknya ketularan, tapi keluarganya nggak mau untuk melakukan pemeriksaan gitu. Akhirnya ya setelah pasiennya sembuh, setelah beberapa lama akhirnya keluarganya mau gitu, dan memang ada yang TBC gitu. Syukur mau ya, dokter. Iya, makanya itu masalahnya. Jadi jangan takut, maksudnya memang itu tujuannya untuk bersama. Kan kasihan juga untuk kita menularkan ke orang lain. Benar-benar. Mungkin dokter bisa jelaskan, dokter,
seberapa penting seseorang harus menyelesaikan pengobatan yang panjang itu, dokter? Supaya nggak bosen di tengah jalan, berhenti sehari aja misalnya, seperti apa dampaknya? Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya pengobatannya itu kan memang lama ya, 6 bulan dan bisa diperpanjang hingga 9 bulan. Tergantung kondisi pasiennya, penyembuhannya juga bisa kita lihat kan. Seberapa penting ya tujuannya untuk mencegah kuman ini resisten terhadap obat yang sudah pernah kita berikan gitu. Kemudian lagi ya, tujuannya pengobatan kan sebenarnya untuk membunuh kumannya ya. Kalau misalnya pengobatannya tidak tuntas hingga rentan waktu yang ditentukan, ya kumannya akan bisa muncul lagi gitu. Jadi lebih nakal lagi istilahnya gitu. Jadi ya memang harus sampai selesai. Yang kedua, memang nggak hanya pasien aja yang komit, tapi keluarga juga harus komit untuk membantu mengingatkan gitu. Mengingatkan si pasien untuk minum obat, karena kan lumayan lama dan obatnya itu besar-besar. Iya. Berapa jenis obat biasanya, dokter? Sebenarnya dalam satu obat itu ada 4 jenis antibiotik. Jadi satu, cuma kita berikan sesuai dengan berat badan gitu. Jadi memang sudah ada ketentuannya, berat badan range berapa, kita berikan berapa tablet gitu. Dan itu bisa kita tingkatkan ketika berat badan dengan range tertentu sudah bertambah gitu. Jadi biasanya rata-rata akan bosan pengobatan nanti setelah 3 bulan, 4 bulan, terus habis itu efek sampingnya juga lumayan, karena itu kan pasti ada resiko menyebabkan mual muntah, gatal-gatal, kesemutan. Itu yang biasanya harus diteruskan. Biasanya gini, kalau misalnya pasien-pasien dengan peningkatan fungsi hati atau peningkatan fungsi ginjal, pengobatan tetap diteruskan dengan catatan nanti akan kita bisa ganti obatnya atau bisa kita turunkan dosisnya, seperti itu. Jadi jangan, kalau misalnya ada keluhan, jangan tiba-tiba berhenti sendiri tanpa lapor ke dokternya, karena kan kita jadi nggak bisa memantau, seperti itu. Iya, dokter, takutnya di pas 3 bulan berjalan ngerasa saya udah sehat nih gitu. Pernah saya punya pasien seperti itu, begitu 3 bulan udah nggak ada gejalanya, beberapa bulan lagi datang dengan kondisi ada benjolan di lehernya. Yang awalnya nggak ada, sekarang jadi ada, ya itu kan TBC-nya, seperti itu. Dokter, bisa kemana-mana dampaknya. Bisa. Jadi itu pentingnya harus konsisten dulu ya, dokter, sampai habis. Sampai tuntas memang. Dokter, kalau dari fisik mungkin dokter bisa kelihatan nggak, dokter, orang yang kalau kena misalnya TBC? pasien-pasien dengan TBC itu biasanya kalau biasanya pasti akan gejalanya yang khas itu kan pasti batuk, batuk yang tidak sembuh-sembuh, terus terjadi penurunan berat badan. Biasanya mereka akan lebih aware, kok saya makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk ya gitu. Kenapa ya dok gitu. Baru kita cek, ternyata dia TBC. Tapi tidak menutup kemungkinan ada penyakit lain gitu. Tidak hanya TBC saja, tapi yang pasti kita singkirkan terlebih dahulu, karena Indonesia daerah negara tertinggi kedua untuk kuman TBC, kita singkirkan TBC dulu gitu. Ya nih dokter, kalau dokter sudah bergerak di bidang kesehatan paru, mungkin dokter punya harapan nggak untuk 5-10 tahun ke depan terkait TBC di Indonesia ini seperti apa, biar nggak makin banyak ya. Seperti apa? Sebenarnya sih kalau misalnya harapan mungkin lebih ke ini ya, kalau misalnya ada yang di rumah batuk gitu, ya yang sakit harus sadar diri untuk pakai masker. Tujuannya untuk biar tidak menularkan dan biar tidak ketularan lagi dengan kuman-kuman yang lain. Yang kedua, ya jangan takut berobat, karena kan tidak ada salahnya berobat kan, biar cepat diketahui penyakitnya apa dan dapat penanganan yang tepat, seperti itu. Yang selanjutnya sih ya, biar kalaupun sudah memang terdiagnosa TBC, ya selesaikan pengobatan dengan baik gitu. Ya demikian Tribuners. Baik, terima kasih banyak dokter, sepertinya sudah sangat lengkap dan bisa kami pahami terkait tuberkulosis ini, betapa pentingnya untuk pengobatannya dokter. Mungkin ada pesan terakhir ini dokter, yang paling harus diingat oleh orang yang mungkin
punya risiko untuk kena TBC. Jadi kalau misalnya pasien-pasien dengan resiko TBC, jangan lupa tuh screening. Terus makan makanan yang bergizi. Kalau bisa sih konsumsi vitamin D jangan lupa. Vitamin D. Sering berjemur. Kemudian ya kalau misalnya dengan resiko, pastikan ketika di kerumunan atau di tempat-tempat dengan banyak orang itu menggunakan masker, karena kita nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang tidak, seperti itu. Jadi harus lebih aware untuk diri sendiri gitu. Iya, seperti itu. Terima kasih banyak dokter sudah Sama-sama. hadir di sini, sangat mengedukasi bagi kami. Iya. Baik Tribuners, sampai jumpa. Nanti ingat ya untuk subscribe, like, dan share podcast ini supaya bermanfaat untuk keluarga kita semua. Sampai jumpa. Hai.